Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmatnya kepada kita. Kenikmatan yang besar, yang agung adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan sunnah, di mana dengan itu barakallahu fikum kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat ini, ya, mengistiqamahkan kita di atas nikmat tersebut sampai barakallahu fikum ajal menjemput kita. Naam. Fa ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita atau pembahasan dari kitab Ad-Da' wad Dawa, ya. Nah, atau judul awalnya adalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, ya, jawaban yang mencukupi, yang memadai bagi barang siapa yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita sedikit barakallahu fikum mengulang, ya, karena ini runtut, ya. Nah, di mana kitab ini muncul ataupun ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala untuk menjawab sebuah pertanyaan, ya, yang mana pertanyaan tersebut barakallahu fikum, ada seseorang yang dia ingin lepas dari jeratan kemaksiatan dan dosa, ya, dan dia ketahui barakallahu fikum bahwasanya perbuatan tersebut akan merusak dunia dan akhiratnya, dan dia telah berusaha untuk agar lepas dari jeratan tersebut, tapi masih gagal, ya, belum bisa untuk terlepas daripada jeratan tersebut. Nah, ya, maka dari sini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menulis kitab ini barakallahu fikum dengan memberikan jawaban demi jawaban kepada sang penanya tadi, dan juga tentunya kepada kita semua yang membaca kitab beliau barakallahu fikum. Nah, di awal Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala memberikan sebuah jawaban yang menenangkan, ya, bagi si penanya, ya, bahwasanya setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, yang dimaksud oleh penanya adalah penyakit dia ini penyakit hati. Kok hati saya nggak bisa lepas daripada jeratan-jeratan kemaksiatan ini? Maka kata Imam Al-Qayyim, tenang, setiap penyakit pasti ada obatnya, baik penyakit jasmani apalagi penyakit rohani, ya, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, di antara ataupun termasuk penyakit pula adalah kejahilan, ya, bodoh, tidak ngerti, sehingga obatnya adalah bertanya, ya. Nah, ya, kemudian yang berikutnya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an, ya, wa huwa syifa, Al-Quran juga ada penyembuh, Al-Quran juga sebagai obat, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, ya. Tentu Al-Imam Al-Qayyim memberikan sebuah persyaratan, selama engkau yakin dengan Al-Quran dan yang menyembuhkanmu yakin dengan Al-Quran, ya, maka Al-Quran akan memberikan pengaruh untuk bisa menyembuhkanmu. Nah, bisa jadi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ketika sang penanya bertanya, kok saya sulit, saya padahal sudah ijtihad, saya sudah berusaha, ya, saya sudah berusaha bersungguh-sungguh, ya, untuk apa? Terlepas dari penyakit hati ini, tapi belum bisa. Bisa jadi
karena dia tidak yakin kalau bahwasanya setiap penyakit ada obatnya. Nah itu, makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan setiap penyakit ada obat yang tenang. Kemudian dulu ya dia tidak bisa terlepas dari jeratan-jeratan penyakit hatinya itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah bertanya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan di antara penyakit adalah kebodohan, kejahilan, makanya bertanya. Maka dia sudah melakukan ini sekarang. Ya. Kemudian yang ketiga, dia sudah bersungguh-sungguh melepaskan diri dari penyakit hati ini, penyakit yang cenderung menginginkan kemaksiatan. Nah, bisa jadi ketika itu dia tidak yakin dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran tapi kok hampa. Ya, karena ada keraguan-raguan dia terhadap apa bisa Al-Quran ini menyembuhkan saya. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena sang penanya mengatakan di sini waqad ijtahada fi daf'iha an nafsi, ya bikulli tariqin, ya sungguh ya ia telah berusaha sekuat tenaga ya dalam barakallahu fikum menolak dari dirinya penyakit tersebut dengan segala cara. Nah itu. Nah, barakallahu fikum, bisa jadi dia segala cara yang dimaksud belum termasuk apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Seperti dia enggak faham kalau setiap penyakit pasti ada obatnya, artinya jangan berputus asa. Atau ketika itu dia enggak pernah tanya, dia cari-cari sendiri. Ya, sehingga enggak bisa juga. Atau dia membaca Al-Qur'an, dia seorang muslim membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an itu kok enggak bisa memberikan efek apa-apa kepada dirinya. Bisa jadi karena tidak ada keyakinan pada dirinya. Nah, ini. Ya, barakallahu fikum. Baik. Sekarang Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala akan menyebutkan juga di antara penyembuh itu. Ya. Dan ini pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, barakallahu fikum. Kita langsungkan, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala wa kadzalika du'a. Ah, ini dia. Ya, demikian juga dengan doa. Berdoa. Ya, fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub. Ya, karena sesungguhnya doa adalah sebab, ya, ataupun sesungguhnya doa ya termasuk ya sebab di antara sebab-sebab yang paling kuat dalam menolak sesuatu yang dia benci, wa husulil matlub, dan doa itu pula lah yang menjadi sebab mendapatkan sesuatu yang dia harapkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, doa. Ya. Oh, dia mengatakan, "Wahai Syekh, ya, saya sudah terus berdoa, saya setiap hari berdoa. Itulah maksud saya bersungguh-sungguh di antaranya saya berdoa." Maka Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, "Walakin, akan tetapi qad yatakhallafu anhu atharuh, akan tetapi terkadang pengaruh doa itu bisa tertunda." Ya, barakallahu fikum. Atau terkadang pengaruh doa itu tatkala dia berdoa, terkadang doa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, walaupun dia sudah sering berdoa, lah kok belum bisa terlepas daripada penyakit ini. Bisa jadi ada penghalang-penghalang dalam doanya. Nah, ini maksudnya. Ya, bisa jadi hamba tadi, seseorang tadi, dia memang serius berdoa, tapi masih ada penghalang-penghalang yang bisa menyebabkan doa dia belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertunda pengkabulan itu selama penghalang itu masih ada. Nah, apa saja ya barakallahu fikum yang bisa menunda pengaruh daripada doa atau yang bisa menghalang terijabahnya doa, akan dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, di antaranya yang pertama kata beliau, imma li dha'fin fi nafsih. Ya, bisa jadi sebab doa itu belum terkabulkan karena lemahnya doa tersebut dari orang yang berdoa. Ya, jadi doa itu keadaannya lemah, enggak kuat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi ayyakuna du'aan la yuhibbuhullah, ya, yaitu dengan doa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada doa yang tidak disukai oleh Allah, ya,
Kemudian lima fihi minal udwan, atau doa tersebut mengandung unsur permusuhan. Ini penghalang yang pertama. Ya. Jadi kalau kita bertanya kenapa doa saya belum dikabulkan oleh Allah, ya saya sudah berusaha ingin terlepas daripada jeratan ini, jeratan itu, maksiat ini, maksiat itu, dosa ini, dosa itu, maka coba koreksi, apakah ada penghalang yang pertama ini? Yaitu apa? Ada doa yang tidak disukai oleh Allah, dan doa yang sering kita panjatkan mengandung unsur apa? Permusuhan itu sendiri. Nah, bagaimana gambarannya? Taib, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, di antara doa yang ya barakallahu fikum tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita simak barakallahu fikum ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ud'u rabbakum tadurruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Barakallahu fikum. Ya, ana lupa ini surat kalau tidak salah ayatnya yang kelima-limanya, suratnya lupa. Ada yang bisa bantu? Ud'u rabbakum tadurruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Muhammad ingat? Al-A'raf. Baik. Ya. Pak, tawana cek aja sekalian ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Ahsanta, Al-A'raf, masyaallah. Ya, hayakallah Muhammad. Barakallahu fik. Ya, Al-A'raf ayat ke-55. Nah, ya. Ud'u rabbakum tadurruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, surat Al-A'raf ayat ke-55. Nah ini. Ya, ini salah satu cara berdoa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Apa itu dari ayat ini? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membagi dua model doa yang tidak disukai oleh Allah. Yang pertama yaitu doa dengan ya, kalau Allah Subhanahu wa taala disebutkan berdoalah kalian. Allah perintahkan kita berdoa apa? Dengan berendah diri dan suara yang lembut. Mafhum mukhalafahnya ya, orang yang doanya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia dengan sombong dan apa? Dan berteriak-teriak. Tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjerit. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau membawakan sebuah hadis dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW tatkala mendengar ada suara-suara orang yang berdoa dengan berteriak-teriak, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, tenangkanlah diri kalian. Fa innakum la tad'una asham wala ghaiba. Sesungguhnya kalian bukanlah menyeru atau berdoa atau meminta kepada yang tuli, dan bukan pula yang gaib atau yang tidak hadir atau yang tidak terlihat. Ya, maksudnya yang tidak bisa terkomunikasikan. Ya, gaib dia. Tidak bisa terjalin hubungan. Ya, barakallahu fikum. Innalladzi tad'una sami'un qaribun. Sesungguhnya Rabb yang kalian seru itu Maha mendengar lagi dekat. Ya, barakallahu fikum. Nah ini. Ya. Mungkin ada di antara kita kalau berdoa, sampai teriak-teriak, ya Allah. Ya. Ya Allah, dengan berteriak-teriak seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, bisa jadi dengan cara yang seperti ini ada unsur-unsur lain. Apa? Ingin didengar. Ini orang yang masya Allah ini, ingin dipuji, ingin disanjung. Ya, khawatir terjatuh kepada riya dengan memperdengarkan ya doanya dengan cara berteriak. Maka kata Nabi, tenang. Ya, kata Nabi, tenangkan dirimu. Sesungguhnya Rabb yang kalian seru itu tidak tuli, dan dia dekat denganmu.
Ya, barakallahu fikum. Enggak gaib, enggak terputus komunikasi. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini sehingga yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, ya, berdoa betul-betul merendah diri di hadapan Allah dengan suara yang lirih, memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan melampaui batas di sini barakallahu fikum, ya, beliau membawakan sebuah riwayat dan riwayat Ahmad. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir menukilkan riwayat Ahmad di sini barakallahu fikum bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, beliau pernah mendengar salah seorang anak laki-lakinya berdoa. Ya, ini masuk kepada poin kedua, itu melampaui batas, nih tidak disenangi oleh Allah. Ya, barakallahu fikum. Apa doanya? Ya, anak tersebut atau anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa na'imaha wa istabraqaha wa nahwan min hadha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan semua kenikmatannya dan baju sutranya serta hal lain yang semisalnya. Wa'udzubika minan nar wa salasiliha wa aghlaliha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka, rantainya dan belenggunya. Ya. Artinya apa? Ya, doanya begitu detail, begitu rinci, ya, terkait dengan hal-hal yang sebenarnya apabila dia meminta surga saja itu sudah mencakup semuanya. Ya, barakallahu fikum. Tidak perlu terlalu rinci, tidak perlu terlalu melampaui batas. Ya, barakallahu fikum. Ini contoh dan ini bisa dikembangkan dengan cara-cara yang lain atau permintaan-permintaan yang lain. Ya, barakallahu fikum. Kemudian faqala, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, laqad sa'alta Allah khairan katsiran. Ya, engkau telah meminta kepada Allah dengan kebaikan yang banyak. Ya, wa ta'awwadzta billahi min syarri katsiran. Ya, min syarri katsir. Dan engkau telah berlindung kepada Allah dari kejahatan yang begitu banyak. Ya, kemudian Sa'ad bin Waqqas melanjutkan, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innahu sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Sesungguhnya kelak, ya, akan ada suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Ya. Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas barakallahu fikum memposisikan doa anaknya itu terlalu, kalau bahasa sekarang apa ya, lebay, berlebihan. Kalau bahasa anak sekarang itu lebay istilahnya, ya. Nah, barakallahu fikum, kalau engkau ingin surga pasti engkau akan mendapatkan semua itu. Kau sudah masuk surga, engkau akan bisa mendapatkan itu semua. Kalau engkau terlepas daripada neraka, sudah dipastikan kau tidak akan terkena rantainya, terkena belenggunya. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka Sa'ad bin Waqqas mengkategorikan doa putranya ini seperti melampaui batas dan diingatkan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Kemudian wa qara'a hadhil ayah. Kemudian Sa'ad bin Waqqas pun membaca ayat ini. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, Sa'ad bin Waqqas membacakan ayat ini. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri, ya, barakallahu fina, sesungguhnya dia tidak suka orang yang melampaui batas. Ya. Kemudian Sa'ad bin Waqqas mengajarkan, wa inna bihasbika an taqul, ya, Sa'ad mengatakan sesungguhnya sudah cukup bagimu jika engkau mengucapkan dalam doamu seperti ini. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan semua ucapan dan perbuatan yang mendekatkan diriku kepadanya. Ya. Jadi di sini maknanya apa? Harusnya lebih banyak meminta sebab-sebab agar kita masuk surga, bukan hasil. Bukan hasil yang ada di surga itu sendiri. Tidak perlu. Kalau engkau sudah masuk surga, engkau akan mendapatkan itu semua. Tapi yang perlu banyak engkau berdoa sebab agar bisa masuk ke sana. Itu yang lebih penting.
Itu maksud Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya barakallahu fikum. Jadi beliau mengajarkan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan semua ucapan dan perbuatan yang mendekatkan diriku ke sana. Jadi maksudnya apa? Minta kepada Allah agar segala ucapannya, perbuatannya ini ucapan perbuatan penghuni surga selama dia hidup. Karena dengan ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan dan perbuatan seperti ini, dia bisa dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengajarkan, wa'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan dari semua ucapan atau perbuatan yang mendekatkan diriku kepada neraka itu. Nah, itu. Jadi lebih banyak berdoa, meminta sebab yang bisa menghantarkan ke surga, dan meminta dimudahkan sebab agar terhindar dari neraka, bukan kenikmatan surga itu sendiri atau isi neraka itu sendiri, siksaan dalam neraka. Karena kalau engkau sudah masuk neraka, ya sudah pasti engkau akan mendapatkan siksaan yang seperti itu. Kalau engkau masuk surga, engkau sudah pasti akan mendapatkan kenikmatan surga itu. Jadi itu tidak perlu diminta, jangan berlebihan, ya melampaui batas permintaan itu, maksudnya demikian. Tapi mintalah sebab-sebab agar bisa masuk dalam jannah. Mintalah sebab-sebab agar bisa terhindar dari neraka. Karena saat ini kita sedang pada momen itu, momen berjuang untuk meraih amalan saleh agar masuk surga dan terhindar dari neraka. Barakallahu fikum. Nah ini di antara contoh doa yang tidak disukai oleh Allah. Ya, barakallahu fikum. Namun para ulama memposisikan itu bukan haram, artinya berdosa, ya, tapi masuk dalam kategori makruh. Ya, tidak diposisikan sebagai haram, tapi makruh. Tapi makruhnya salaf terdahulu itu sudah masuk ranah haram, walaupun di ujungnya, di garisnya. Jadi jangan main-main dengan makruh, atau bahkan makruh itu masuk ke dalam kategori haram itu sendiri. Itu keyakinan para salaf terdahulu. Makanya jangan bermudah-mudahan dengan perkara yang makruh. Apalagi hari ini berapa banyak orang yang yang membenarkan, ya seolah-olah makruh itu seperti apa? Seperti mubah, seperti boleh-boleh saja. Padahal makruh di sisi ulama salaf ataupun di sisi sahabat, di sisi tabi'in, di sisi atba'ut tabi'in, itu adalah haram. Ya, barakallahu fikum. Coba, apa sih makruh artinya? Makruh kan artinya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok seorang itu berani-beraninya beramal dengan perkara yang dibenci oleh Allah? Ya, kamu saja tidak berani melakukan sesuatu perbuatan yang dibenci oleh siapa? Oleh orang tuamu, ya, oleh temanmu, oleh pimpinanmu, ya, bosmu, dan seterusnya. Kamu nggak berani untuk melakukan perkara yang dibenci. Tapi kenapa untuk Allah Subhanahu wa taala engkau jadikan hal yang makruh itu seolah-olah hal yang boleh-boleh saja? Padahal artinya yang makruh itu apa? Dibenci, tidak disukai. Ya, barakallahu fiik. Baik. Kemudian, ya, masih dalam poin yang pertama, yaitu doa kita bisa terhalang atau tertunda pengijabahannya oleh Allah lima fihi minal udwan, karena mengandung unsur permusuhan. Apa contohnya? Contohnya dalam riwayat Muslim, ya, yaitu dalam riwayat Muslim sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalu yustajabu li'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim. Nah ini, doa seorang hamba akan terus dikabulkan selama ia tidak berdoa dengan dosa atau memutus silaturahmi. Ya, nah ini. Ya, jadi maknanya baik dia ingin mengajak permusuhan dengan Allah, dengan dia berdoa, ya Allah, ya, contoh misal, ya Allah, hari ini saya terlilit hutang, mudahkanlah saya untuk melakukan korupsi di sini, ya Allah. Ini kan berdoa agar dimudahkan maksiat. Ini seolah-olah dia mengajak permusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu maksiat, itu dosa, dia tahu, tapi walaupun maksud hatinya ingin terlepas dari jeratan hutang misalnya, atau tujuannya adalah baik, tapi dengan cara yang salah, cara yang haram, maka ini tidak dibenarkan. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana pernah kita sebut, ya, ada yang mengatakan bahwasanya, ya,
Kalau kita ingin berdakwah kepada orang yang senang sambung ayam, maka kita juga harus ikut sambung ayam itu. Subhanallah. Ya, kalau kita ingin berdakwah kepada orang-orang yang suka mabuk-mabukan di klub-klub malam, maka kita masuk ke klub-klub malam itu, dakwah di sana, ikut bergabung berbaur bersama mereka. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya apabila menginginkan kebaikan tapi dengan cara yang haram, dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Ini kaidah. Seolah-olah menurut dia Allah nggak ada jalan lain kalau bukan dengan jalan ini. Seolah dia ingin mengatakan seperti itu. Seolah-olah tidak ada solusi lain melainkan harus dengan cara yang haram. Padahal yang halal jelas, yang haram juga jelas. Ya, barakallahu fikum, kalau dia ingin betul-betul mencarinya. Nah, permusuhan kepada sesama itu apa? Memutus silaturahmi. Ya, barakallahu fikum. Ya, misal kita berdoa, ada orang yang mendolimi kita, kita berdoa kepada, ya Allah, saya telah didolimi, maka binasakan dia ya Allah. Ya, binasakan dia, hancurkan dia ya Allah. Ini juga jangan. Ya, doa berikan dia hidayah, berikan dia kebaikan, ya barakallahu fikum, itu yang dibenarkan. Ya, jangan terbawa emosi, amarah, karena amarah itu dari syaitan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini di antara contoh doa yang terkadang terhalang disebabkan karena tidak disukai oleh Allah dan mengandung permusuhan. Kemudian yang kedua, di antara sebab tertundanya atau tidak memberikan pengaruh kepada doa itu untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa imma li dha'fil qalbi, bisa juga karena lemahnya hati, wa adami iqbalihi 'ala Allah wa jam'iyatihi alaihi waqtad du'ai. Yaitu apa? Bisa juga karena lemahnya hati tidak sepenuhnya menghadap kepada Allah dan kurangnya konsentrasi dia, fokus dia pada saat berdoa. Ya, barakallahu fikum. Ya, fayakunu bimanzilatil qausi ar-rakhwi jiddan. Jadilah doa tersebut seperti busur yang sangat kendur, enggak kuat dia. Fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifa, sehingga anak panah tatkala dimasukkan ke busur yang kendor, maka ketika dipanahkan enggak jauh melesatnya, enggak nyampe kepada tujuannya, jatuh sebelum sampai sudah jatuh. Maksudnya bagaimana yang kedua ini? Terkadang ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah karena kita enggak serius dalam berdoa. Ya, barakallahu fikum. Nah, enggak bersungguh-sungguh dalam berdoa, enggak konsentrasi dalam berdoa, enggak mengulang-ulang doa itu. Ya, berdoa ada kadarnya, seperti formalitas. Nah itu. Ya, yang penting saya sudah berdoa. Ya, seperti anak kecil yang sedang ditalkin berdoa. Kadang anak kecil yang penting ikut aja apa kata gurunya berdoa, kan? Anak-anak, yuk kita berdoa yuk. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ikut anak-anak semua. Udah, hanya ikut-ikutan. Ya, tidak betul-betul butuh, tidak betul menghambakan diri kepada Allah, tidak merasa butuh, tidak barakallahu fikum, na'am, serius mengulang-ulang doa itu, enggak. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tunda pengkabulannya karena dia tidak serius. Ya. Orang yang butuh pasti dia serius mengejarnya, ya kan? Orang yang butuh dia akan berjuang untuk mendapatkannya. Nah, demikian pula dalam berdoa. Kalau kamu butuh suatu pengijabahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangkan dalam doamu dan usahamu agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu. Buktikan kau betul-betul butuh dengan hajat itu, barakallahu fikum. Nah, ini betul-betul konsentrasi, fokus, diulang-ulang doa itu. Jangan pernah bosan. Ya, agar membuktikan bahwasanya hamba ini memang benar-benar menginginkan hajat ini, barakallahu fikum. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa imma li husulil mani' minal ijabah. Ya, bisa jadi karena adanya penghalang terkabulkannya doa. Apa penghalangnya? Min aklil harami,
dari makan makanan yang haram, wadzulmi, dari perbuatan zalim, wazaini dzunubi 'alal qulubi, dari karatnya dosa yang menutupi hati, wastila'il ghaflati, serta dikuasainya hati oleh kelalaian, wasyahwati, dan syahwat, wallahwi, dan main-main dalam berdoa. Ini penghalang-penghalang doa. Apa saja tadi? Makan dari makanan yang haram, itu terhalang kita dari terkabulkannya doa. Ya, kemudian perbuatan dolim kita, maksiat kita, itu menghalangi dari terijabahnya doa. Ya, kemudian hati yang penuh dengan dosa, hati selalu butuh dengan dosa. Ini diibaratkan oleh Imam Al-Qayyim, wa zaini dzunubi 'alal qulubi, yaitu karatnya dosa yang telah memenuhi atau menutupi hati. Ya, barakallahu fikum. Wal istila'il ghaflah, serta dikuasainya hati tersebut oleh kelalaian, seringnya lalai. Ya, barakallahu fikum. Ya, wasyahwah, dan hawa nafsu, syahwat, wallahu, yaitu main-main. Barakallahu fikum. Ya, wa ghalabatiha 'alaiha, dan semua itu ya yang mendominasi pada hati seorang hamba. Ya, jadi apa tadi, makan makanan yang haram, kemudian kezaliman, maksiat, ya, dan lalai, syahwat, main-main, itu yang mendominasi dalam doanya, makanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau menyebutkan kama fi sahih al-Hakim atau mustadrak al-Hakim, ya, barakallahu fikum, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Ya, ini syarat yang pertama kalau ingin dikabulkannya doa, yakin apa? Doa itu akan dikabulkan. Dengan cara apa? Bersungguh-sungguh tadi. Ya, tinggalkan sebab penghalang-penghalangnya. Ya, wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ya, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan bermain-main. Ya, barakallahu fikum dalam berdoa. Sehingga dari hadis ini, ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi alaihissalam memberikan bagaimana cara doa dikabulkan dan bagaimana doa itu terhalang sehingga tidak dikabulkan. Doa itu bisa dikabulkan kalau dia yakin akan dikabulkannya doa. Nah, konsekuensi keyakinan adalah dengan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ya, dan gambaran kesungguh-sungguhan itu apa? Dia jauhkan, dia hindarkan penghalang-penghalangnya. Tapi kalau dia berdoa dengan hati yang tidak bersih, barakallahu fikum, penuh dengan dosa dan maksiat, dia belum bertaubat padanya, kemudian dalam kelalaian, tidak serius, ya, dan bermain-main, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan doa itu? Nah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahadha dawa'un nafi'un muzilun lidda', maka ini adalah obat yang bermanfaat lagi menghilangkan penyakit, yaitu doa yang seperti ini. Ya, nah, bukan sembarang doa. Jadi kalau kita kan doa itu bisa sebagai penyembuh. Doa yang seperti apa? Doa yang terhindar dari penghalang-penghalangnya tadi. Ya, walakinna ghaflatal qalbi 'anillahi tubtilu quwwatahu. Namun kelalaian hati dari Allah menghilangkan kekuatan doa tersebut. Kita ketahui doa itu silahul mukmin, doa itu senjatanya orang-orang beriman. Tapi terkadang ada senjata yang lemah, nggak kuat, rusak dia senjata itu. Sebagaimana busur tadi, panah. Ya, Imam Al-Qayyim menggambarkan senjata zaman dulu kan panah, ya kan? Nah, kalau busurnya kendor atau talinya kendor itu, barakallahu, maka anak panah itu nggak akan jauh melesatnya. Nah, itu berarti sama seperti doa. Kalau doa itu tidak bersih dari penghalang-penghalangnya, maka akan tidak kuat doa itu nanti sampai kepada Allah atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kadzalika aklul harami,
Demikian juga dengan memakan makanan yang haram, yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha, ia akan menghilangkan kekuatannya dan melemahkannya, menghilangkan kekuatan dan melemahkan doa tersebut. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan pula kepada para rasul. Yaitu apa perintah Allah? Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai segenap para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramal salihlah kalian, inni bima ta'maluna alim, ya, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini para rasul. Ya, saya sisipkan suatu faedah di sini. Lagi-lagi para rasul itu harus bersyariat. Coba bayangkan, para rasul orang yang pertama harus menjalankan syariat dari Allah. Apa di antara syariatnya? Makan kalian dari makanan yang halal. Kalau orang yang sudah mengatakan dirinya terlepas dari syariat, sudah sampai derajat hakikat, berarti ngalah-ngalahi Nabi dan Rasul. Sehingga dia nggak peduli mau makan makanan yang haram, nggak apa-apa, saya sudah terbebas dari syariat kok. Rasul loh diperintahkan untuk memakan makanan yang halal, makan makanan yang baik, ya. Apalagi, ya, wal amal salihah, ya, yaitu apa? Yaitu barakallahu fikum, ya, wa'malu salihan, beramalah kalian. Disuruh beramal, bukan disuruh beramal saleh, menjalankan syariat, bukan tidak perlu beramal Rasul itu. Ya, apabila perintah salat turun, Rasul juga salat yang pertama kali. Perintah puasa turun, Rasul juga puasa pertama kali. Zakat, haji, dan seterusnya dari amal-amal saleh, Rasul orang yang pertama mengamalkannya. Dan tidak akan pernah berhenti syariat itu sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mengherankan ada orang hari ini mengatakan bahwasanya sudah sampai derajat hakikat, ma'rifat, sehingga tidak butuh lagi syariat. Subhanallah. Dengan kata lain dia ingin mengatakan saya ini lebih tinggi daripada Rasul. Pada Rasul dijamin surga, dia tidak ada dalilnya dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah ini. Jadi Rasul diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, beramal saleh, demikian pula kita umatnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, waqala, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibat ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari rezeki yang kami telah berikan kepada kalian, ya, dari rezeki yang baik. Ya, makanlah dari yang baik-baik, ya, ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ya, barakallahu fikum. Kita diperintahkan untuk makanan yang baik, yang halal. Ya, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan, ini kan berarti rezeki juga Ustaz. Saya korupsi, ini kan rezeki juga berarti. Saya bisa makan rezeki. Betul, tapi perintahnya yang baik. Kamu harus memilah. Bukan mentang-mentang itu harta, mentang-mentang itu makanan yang datang kepadamu, engkau menganggap itu rezeki dari Allah, walaupun dari jalan yang salah engkau halalkan. Tidak bisa. Yang haram adalah haram, walaupun itu bentuk pemberian. Yang halal adalah halal, dan itulah yang harus kamu cari dan kamu makan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-172. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, thumma dzakara ar-rajula,
yutilus safar. Kemudian barakallahu fikum, beliau menyebutkan tentang seorang yang melakukan perjalanan yang jauh, asy'atha wa aghbara, yang rambutnya kusut dan berdebu. Ya barakallahu fikum. Yamuddu yadayhi ila sama, dia memanjatkan ataupun mengangkat tangannya ke langit dengan mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Dia memanggil Allah, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini dia sedang berdoa ini. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, sementara makanannya makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun, dan minumannya minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan asupan yang masuk dalam tubuhnya adalah asupan yang haram. Kata Nabi SAW, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Barakallahu fikum. Ini penghalang juga dari doa, ya, terkabulkannya doa. Kemudian wa dzakara Abdullah ibnu al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhud li abihi, dan anaknya Imam Ahmad yaitu Abdullah, beliau menyebutkan, ya, dalam kitab az-Zuhud, ya, li abihi, karya ayahnya Imam Ahmad, ya, asaba Bani Israel bala'un, suatu ketika Bani Israel tertimpa bencana. Fakharaju makhraja, lalu mereka keluar mencari perlindungan, keluar ke tanah lapang mencari perlindungan. Fa'auhallahu azza wa jalla ila nabiyihim, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi mereka, ya, an akhbirhum, agar nabi tersebut mengabarkan kepada Bani Israel tadi. Apa yang harus dikabarkan? Innakum takhrujuna ila as-sa'idi bi abdanin najisatin, ya, sesungguhnya kalian keluar ke tanah ini dengan tubuh yang najis. Wa tarfa'una ilayya akuffan qad safaqtum biha dima, dan kalian mengangkat telapak tangan kalian yang dengannya telah kalian pakai untuk menumpahkan darah. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram, dan dengannya kalian penuhi rumah-rumah kalian yang dengan yang haram. Al-ana hina ishtadda ghadabi alaikum, sekarang, ya, ketika kemurkaanku telah memuncak atas kalian. Walan tazdadu minni illa bu'da, dan tidaklah bertambah pada diri kalian dariku melainkan makin jauh kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika Bani Israel mendapat musibah, mereka berbondong-bondong keluar ke tanah lapang, ya, doa sama Allah, minta sama Allah, dalam keadaan mereka habis melakukan tangan-tangan mereka dikotori dengan pertumpahan darah, membunuh jiwa-jiwa yang tanpa hak, ya barakallahu fikum. Kemudian rumah-rumah mereka diisi dengan perabot-perabot makanan dan minuman yang haram, ya barakallahu fikum. Dari mana ini? Dari harta riba misalnya. Orang Yahudi jangan salah, mereka mengharamkan riba loh, tapi mereka juga yang membuatkan apa? Membuat tata cara riba. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini, ya. Maka ini kemurkaan Allah sudah besar. Ya, pertama mereka kufur kepada nabinya sehingga disebutkan mereka itu najis secara maknawi. Ya, kemudian mereka barakallahu fikum, na'am, ya, membunuh atau menumpahkan darah yang tanpa hak. Kemudian mereka mengisi rumah-rumah mereka dengan perkara-perkara yang haram, lalu minta pertolongan sama Allah. Ya, kira-kira bagaimana ini? Apakah Allah akan mengijabahnya? Maka jauh daripada pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Dzarrin, dan Abu Dzar mengatakan, yakfi min du'ai ma'al bir, cukuplah, ya, doa yang disertai kebaikan, ma'a yakfi ta'ama minal milh, sebagaimana cukuplah garam bagi makanan. Ini permisalan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membuat sebuah permisalan, ya. Jadi doa itu menjadi enak, menjadi indah, menjadi baik, menjadi bagus, menjadi kuat, menjadi mudah dikabulkan, maka hiasilah doa itu dengan amalan-amalan kita yang baik. Seperti makanan itu akan menjadi enak, menjadi nikmat apabila dikasih garam, artinya tidak hambar makanan itu. Ya, barakallahu fikum. Ini sebuah permisalan yang diucapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala
anhu. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Ikhwani fi din rahimakumullah. Sehingga ya, jawaban Al-Imam Al-Qayyim di muqaddimah ini, beliau mengatakan doa juga bisa menyembuhkan. Nah, kenapa si fulan tadi, laki-laki tadi, kok saya sudah berdoa, kan saya sudah bersungguh-sungguh agar terhindar dari penyakit hati ini, kok tapi tidak bisa? Nah, bisa jadi doamu yang selama ini kau panjatkan masih ada penghalang-penghalangnya. Artinya kesungguh-sungguhanmu dalam berdoa itu belum berarti apa-apa di sisi Allah, karena masih ada penghalang-penghalang yang membuat doamu tidak bisa menyembuhkan dirimu. Barakallahu fiikum. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita, khususnya penyakit hati yang ada pada diri kita, dan juga secara umum penyakit badan yang ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, ampuni segala dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.